Ramadan kita itu lebih bermakna? Cara mengupgrade iman kita menjadi perubahan yang lebih baik kepada diri kita sendiri, apalagi terutama memberikan manfaat yang baik untuk orang lain dan sekitarnya. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك قام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Peta Ramadan, pesan cinta Ramadan. Sekedar informasi, program Peta Ramadan ini telah berjalan selama 3 tahun berturut-turut di bulan Ramadan loh. Peta Ramadan merupakan program spesial di bulan Ramadan yang berbentuk dialog interaktif antara host dan narasumber yang membahas terkait tema Ramadan. Masya Allah, luar biasa spesial ya. Ngomong-ngomong tentang tema kita nanti akan membahas topik tentang apa ya? Topik yang akan kita bahas ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, topiknya tentang upgrade iman, optimalkan kebaikan di bulan Ramadan. Ngomong-ngomong, kita tadi belum berkenalan ya? Iya, patah mengatakan tak kenal maka Kenalan dong. Baik, perkenalkan saya Nabila dan saya Ilham dari Jurnalis Cilik SMP Darul Hikmah Jombang. Di sini akan bersama kalian selama beberapa menit ke depan untuk belajar bersama. berbincang bersama Siapa? Siapa ya? Yuk langsung saja kita sambut. Perkenalkan dengan tamu kita pada Peta Ramadan, Ibu Nurul Citra Sari atau kerap disapa Neng Citra. Selamat datang Bu Citra. Ini kami memanggilnya Bu Citra atau Neng Citra? Bisa Bu Citra, bisa Neng Citra, senyamannya Mbak Nabila sama Mas Ilham saja. Oh, baik Bu Citra. Kami akan membacakan sebuah profil dari Bu Citra. Bu Citra ini akrab juga disapa Neng Citra. Beliau adalah salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Darul Mutakin Jombang. Selain itu, Bu Citra ini adalah Ketua Umum Pimpinan Ranting Fatayat MUI Samumbiri Jombang dan seorang guru di MI Al-Azhar. Kita beri tepuk tangan untuk bintang tamu kita hari ini. Mengingat sekarang sudah bulan Ramadan ya. Nah, bulan Ramadan itu kan salah satu bulan di kalender Hijriah. Pada bulan ini umat muslim di seluruh dunia melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan juga disebut bulan yang istimewa. Nah, Bu Citra, yang akan kami tanyakan ini, apa keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Terima kasih pertanyaannya Mbak Nabila. Untuk keistimewaan bulan Ramadan jelas berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya karena ada beberapa hal yang menjadikan bulan ini istimewa. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Qadr yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ada malam Lailatul Qadar. Lailun itu artinya malam, Al-Qadr itu artinya kemuliaan. Jadi bisa diartikan malam yang sangat mulia, yaitu malam 1000 bulan. Yang ketiga, pintu surga itu dibuka, sedangkan pintu neraka ditutup.
Jadi alangkah banyaknya kalau kita mengamalkan amalan yang sudah disunahkan, tiket menuju surga itu sudah kita pegang ya. Jadi bisa karena pintu surganya dibuka, kita banyak-banyaklah mengamalkan amalan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang nomor 4 yaitu adalah bulan penghapus dosa kita. Jadi bulan Ramadan ini bisa diartikan sebagai bulan penghapus dosa. Kalau kita bisa memaksimalkan puasa Ramadan kita dengan amalan-amalan yang sudah disunahkan. Seperti itu Mbak Nabila. Masya Allah, jadi banyak sekali ya keistimewaannya Bu. Ya, banyak ya keistimewaannya. Hal ini tentunya juga berpengaruh dan peningkatan iman. Jadi, mengapa sih Bu bulan Ramadan disebut sebagai bulan peningkatan iman dan ketakwaan? Baik, bulan Ramadan ini kita artinya sebagai peningkatan iman dan ketakwaan kita mengacu ke pernyataan pertama tadi, keistimewaannya nih. Karena pada bulan ini apabila kita melakukan suatu amalan, jadi pahalanya akan dilipat gandakan, Mas Ilham, seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan ini dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu kalau itu menjadi jawaban tentang peningkatan iman dan ketakwaan di bulan Ramadan, lantas bagaimana cara mengupgrade iman serta mengoptimalkan kebaikan kita di bulan Ramadan agar Ramadan kita itu lebih bermakna? Banyak sekali caranya, cara mengupgrade iman kita yang bisa kita lakukan pada keseharian kita nih. Contohnya yang paling banyak, yang paling sering kita lakukan yaitu sholat 5 waktu. Jadi kita harus bisa mengamati sholat kita, nggih. Kalau biasanya selain bulan Ramadan kita selalu mengakhirkan sholat kita, tapi di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita mengawali sholat kita, dilanjut dengan tilawah, tadarus Al-Quran, terus bisa juga dengan menjaga sikap dan lisan kita, serta menjaga pergaulan kita. Itu untuk mengupgrade iman. Tapi kalau untuk mengoptimalkan kebaikan kita, bisa dengan cara kita bersedekah. Bersedekah itu tidak hanya berupa materi, ya. Kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya di rumah, bisa dengan berbagi takjil, bisa dengan berbuat kebaikan kepada sesama, atau ada seorang pengemis yang minta-minta, alangkah baiknya kita memberi dengan ikhlas apapun seberapapun yang kita punya. Seperti itu. Nah, terus amalan-amalan sunat seperti apa Bu yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ridho dari Allah? Amalan-amalan sunnahnya yang sudah kita tahu banyak sekali yang sudah diajarkan, ya. Contohnya yaitu tadi meningkatkan kualitas sholat kita, seperti ibadah malam, yaitu kita bisa melaksanakan sholat tahajud, alangkah baiknya 2 rakaat atau sampai 4 rakaat. Selanjutnya yaitu beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, yaitu bisa bertadarus atau duduk sebentar di masjid, itu juga tidak apa-apa. Mengakhirkan sahur serta menyegerakan berbuka apabila sudah ada adzan berkumandang. Seperti di yang sekarang kita lakukan ini, peta Ramadan ini juga merupakan amalan yang perlu loh ya, karena ini termasuk kajian Ramadan yang harus kita ikuti, seperti itu. Insya Allah benar Bu Citra. Nah Bu Citra, di bulan Ramadan itu terdapat peristiwa-peristiwa yang penting dan istimewa, yaitu nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, ini terkadang saya masih bingung membedakan antara nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Jadi apa sih Bu perbedaannya, lalu apa sih Bu keistimewaan dari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu? Ya Mas Ilham, jelas berbeda ya, karena nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Kalau Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia, yaitu malam 1000 bulan, yang mana keistimewaannya yaitu pada nuzulul Quran itu
merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, yang mana Allah memerintahkan malaikat Jibril itu untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad itu menyendiri di Gua Hiro. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu adalah kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, tapi para alim ulama menyatakan bahwasanya malam itu terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Apabila kita mendapatkan hidayah untuk melalui malam tersebut, banyak sekali pahala yang akan kita dapat, juga pahala yang didapat akan berlipat ganda, serta dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Itu adalah keistimewaan dari Nuzulul Quran serta Lailatul Qadar itu tadi. Oh iya Bu, selain keistimewaannya, di bulan Ramadan itu kan juga ada tantangannya. Apa saja tantangan terbesar dalam meningkatkan iman di bulan Ramadan, dan bagaimana sih cara mengatasinya? Iya, selain kita diberikan oleh Allah kenikmatan di bulan Ramadan ini, berupa tadi pintu surga dibuka selebar-lebar, kita bisa mengamalkan apapun yang menjadi amalan sunnah. Ternyata Allah juga memberikan kita ujian berupa tantangan pada saat berpuasa. Yang paling berat adalah jelas apa? Melawan hawa nafsu kita sendiri, untuk tidak berkata jorok misalkan, untuk tidak mengumpat, untuk tidak jahil pada temannya, akhirnya menyinggung perasaan temannya. Itu adalah tantangan yang paling berat, yang buatan ketinggalan atau tidak kelihatan dari diri kita sendiri. Untuk yang kelihatan, yang dari dohir, kadang kita mudah lelah, yang paling kita rasakan yaitu apa? Lapar serta haus. Nah, itu ya. Terus kadang kita juga mudah mengantuk serta kehilangan fokus atau konsentrasi, seperti itu. Jadi untuk mengatasinya, kita bisa mengatur makanan mungkin yang kita konsumsi nanti, lalu untuk mengatasi semua itu harus dengan hati yang ikhlas. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tidak berkata baik dan yang sering kita ucapkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi Ibu Citra kan menjelaskan bahwa salah satu tantangannya adalah letih dan juga lesu. Bagaimana sih, apa sih tips dan triknya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah puasa? Mohon dijelaskan. Ya, memang perlu sekali ya kita menjaga kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Untuk kesehatan fisik itu Mas Ilham, kita bisa mengatasinya dengan cara kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, supaya tubuh kita ini terjaga staminanya pada saat menjalankan ibadah puasa, serta asupan air mineralnya, terutama air putih itu juga harus cukup, karena kita kan punya waktu mulai dari berbuka puasa sampai nanti sahur, itu kita bisa memanfaatkan waktu-waktu itu untuk memberikan tubuh kita asupan yang bergizi. Bisa ditambah dengan mungkin minum vitamin. Jadi sekiranya nanti kita melaksanakan puasa itu tidak terlalu berat atau tidak terkendala oleh yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk kesehatan mental, pada saat kita berpuasa itu bukan kita kok terus biar tidak batal, kita terus akhirnya menyendiri di kamar atau tidak berhubungan dengan orang lain. Tetap kita harus beraktivitas seperti biasanya. Sekolah tetap harus dengan semangat tambahan, karena ganjarannya dilipat gandakan, karena dengan semangat kan thalabul ilmi itu. Jadi kita harus tetap berkomunikasi dengan orang lain. Alangkah baiknya lagi kita harus bisa membuat rancangan agenda pada saat bulan Ramadan. Jadi biar tidak terbentur antara agenda satu dengan agenda lainnya, jadwalnya itu dengan kondisi tubuh kita. Jadi misalkan nanti kalau ada les atau jadwal untuk kegiatan apa, jangan sampai kita tidak melakukannya karena terkendala dengan tubuh kita yang lemah, letih, lesu tadi ya. Itu. Jadi tetap kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan teman-teman dan orang lain ya, supaya kita menambah semangat kita lah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini.
Kan semisal kita sudah berpuasa selama 1 bulan penuh, lalu bagaimana sih cara kita mengetahui puasa kita diterima atau tidak oleh Allah? Ya. Kita bisa melihat puasa kita diterima atau tidaknya oleh Allah itu pada saat setelah Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan kita itu kan sudah melaksanakan ibadah yaitu tidak makan, tidak minum, menjaga lisan, menjaga sikap. Nah, kira-kira amalan yang baik itu tadi bisa berlanjut tidak pada saat tidak di bulan Ramadan? Seperti kita bisa tidak menjauhi perbuatan yang tidak baik di keseharian kita. Lalu kita harusnya masih bisa terbiasa berpuasa pada bulan selain bulan Ramadan. Misalkan puasa Senin Kemis, berarti kita tidak berat lagi untuk melaksanakannya karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan. Selain itu, kita melanjutkan ibadah kita seperti tilawah Al-Quran, seperti sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, itu harusnya bisa dilanjutkan pada saat selain bulan Ramadan. Jadi itulah beberapa ciri ya yang bisa kita lihat apabila puasa kita diterima oleh Allah. Jadi menjadi perubahan yang lebih baik kepada diri kita sendiri, apalagi terutama memberikan manfaat yang baik untuk orang lain dan sekitarnya. Itu Mas Ilham. Gitu ya. Terus berarti hari puasanya semakin dekat dengan hari raya atau yang disebut hari kemenangan. Nah, apa sih makna dari hari kemenangan yang dimaksud? Hari raya atau hari kemenangan kalau zaman sekarang ini identik dengan baju baru ya. Baju baru, persiapan nanti mau lebaran, ini yang disiapkan apa? Makanan yang enak, jajan rumah ditata, jajannya dilengkapi. Sepertinya itu, tapi makna sebenarnya dari hari kemenangan ini adalah yaitu kemenangan atas diri kita sendiri untuk setelah melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Kita sudah menang karena kita sudah melalui bulan puasa ya, menahan nafsu tadi dengan maksimal. Selanjutnya kemenangan atas dosa-dosa kita yang kita yakini insya Allah setelah melaksanakan amalan pada saat bulan puasa, insya Allah dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah yaitu kemenangan atas diri kita kembali ke fitrahnya lagi, seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan suci. Nah, seperti itu. Jadi suci, putih, tidak ada dosa. Jadi alangkah baiknya di bulan Ramadan ini sampai nanti kita hari raya, kita maksimalkan. Ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan amalan-amalan yang berkualitas, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Apa sih Bu hikmah yang dapat kita peroleh dari bulan Ramadan ini dan harapan untuk iman serta kebaikan di hari-hari selanjutnya? Hikmah yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan ini yaitu kita diajari oleh Allah itu memperbanyak amal ibadah kita. Daripada kita sebelum bulan Ramadan menjadi pribadi yang malas beribadah, yang malas belajar, alangkah baiknya di bulan Ramadan ini ya, hikmahnya yaitu kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan kualitas diri kita supaya kita bisa menjalankan hari-hari berikutnya itu dengan ikhlas, dengan gembira, dengan semangat, dengan satu tujuan yaitu lillahi ta'ala, yang mana kita hidup di dunia ini adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk jawaban kita tamu kita hari ini ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung acara hari ini. Terima kasih Bu Citra sudah meluangkan waktunya menjadi bintang tamu di Peta Ramadan. Sama-sama. Dan juga semoga ilmu yang disampaikan tadi menjadi berkah di bulan Ramadan ini. Berdasarkan yang sudah disampaikan oleh Bu Citra tadi, semoga kita dapat mengupgrade iman kita dan mengoptimalkan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Dengan cara melakukan amalan-amalan sunnah seperti tadarus, salat sunnah, dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga dapat membuat Ramadan kita menjadi istimewa dan bermakna. Sekian perjumpaan kita pada kali ini. Kami mohon maaf atas kesalahan ucapan, baik tindakannya sengaja ataupun tidak disengaja. Saya Ilham Muhammad Khalil Razikin. Dan saya Nabila Malidatul Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bernilai ibadah kurang. Salah Bu. Apa yang kita lakukan yang bernilai ibadah? Assalamualaikum. Kita dapat mengupgrade iman kita dan Sunatan berbagi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan agar أسأل هل جف مدمعي هل أخذ فؤادي يستغيث هل أخطبت حين التمست يوما دموع الحبيب أحترق شوقا أبحث عنك في قطرات